Hai guys, welcome back to Real Chess. Apa kabar sobat pencinta catur? Semoga kalian sehat dan sukses selalu pastinya. Saya selalu doakan. Nah, cuma di channel YouTube RL Chess kalian akan dapat berita dari permainan terbaru dan dari berita terupdate dari percaturan duniawi. Makanya, sebelum kita bahas lebih dalam, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Nah, kali ini berita terupdate-nya datang dari 5-time US Champion Hikaru Nakamura dan 2018 World Rapid Champions Daniel Dubov. Nah, berita terbarunya mereka akan memperebutkan 2 tempat terakhir dari tersisa untuk mengikuti kandidat turnamen. Nah, mereka mendapatkan wildcard untuk bertarung di FIDE Grand Prix 2022. Bagaimana itu bisa dapat terjadi dan apakah dia akan mendapatkan 2 tempat tersisa di turnamen di kandidat? Patut kita nantikan. Ya teman-teman, FIDE Grand Prix ya. Jadi, kenapa FIDE Grand Prix ini sangat penting untuk 2 pemain ini? Ya, jadi ceritanya kalau teman-teman mau jadi penantang juara dunianya Magnus, bagaimana teman-teman dapat lakukan itu? Bagaimana teman-teman dapat kesempatan itu? Ya, salah satunya teman-teman bisa menjadi juara FIDE Grand Prix ya, 2 teratas, peringkat 1 dan peringkat 2. Seperti kita tahu, FIDE telah mengatur sedemikian rupa ya teman-teman, untuk teman-teman bisa dapetin kesempatan bertarung di FIDE kandidat. Yang berarti FIDE menyediakan tiket dalam beberapa turnamen yang sangat prestisius teman-teman. Sebut saja kayak FIDE Grand Prix kemarin, Piala Dunia, kemudian Grand Prix ini teman-teman. Nah, FIDE Grand Prix akan bertanding di Berlin, Jerman dan Belgrade, Serbia, yaitu bulan Februari sampai April tahun 2022. Kenapa sih turnamen ini disebut dengan FIDE Grand Prix teman-teman? Ya karena turnamen ini akan bertanding dengan 3 kali turnamen ya. Nah, kemudian 2 teratas dari turnamen ini akan memiliki 2 tempat ya, 2 tiket tersisa terakhir dari turnamen The Kandidat. Nah, seperti kita ketahui, Hikaru Nakamura sudah 2 tahun nggak bertanding ya teman-teman. Dia hanya bertanding di catur online. Dan itu kenapa namanya dia dibekukan sementara dan tidak muncul dari rating list FIDE. Karena dia 2 tahun tidak mengikuti turnamen offline. Nah, seperti kita ketahui juga teman-teman, bahwa turnamen kandidat merupakan turnamen yang sangat penting. Karena bisa jadi muncul juara dunia baru dari, atau muncul penantang baru dari turnamen di kandidat ini. Seperti yang dilalui oleh Ian Nepomniachtchi. Kenapa dia bisa menjadi penantangnya Magnus Carlsen. Nah, FIDE kandidat turnamen teman-teman direncanakan akan diberlangsungkan, akan diadakan di pertengahan tahun 2022 teman-teman. Kemudian 8 pemain akan bertarung dengan cukup keras pastinya, untuk memperebutkan menjadi penantangnya Magnus Carlsen, juara satunya. Nah, tapi kalau misalkan Magnus tidak memutuskan untuk mempertahankan gelarnya, maka juara 1 dan 2 dari kandidat, mereka akan bertanding kembali, akan bertarung secara khusus untuk memperebutkan gelar juara dunianya. Apakah Magnus akan mundur atau tetap mempertahankan gelar juara dunianya, teman-teman? Nah, sementara itu teman-teman, siapa aja sih yang udah lolos untuk mengikuti FIDE kandidat turnamen? Ya, ada 6 pecatur, jadi sisa 2. Yang pertama ada Ian Nepomniachtchi, di mana dia jadi runner-up-nya Magnus Carlsen. Kemudian ada Teimur Rajabov, yaitu wildcard karena dia tidak memutuskan bermain di tahun 2020. Seperti kita ketahui, Teimur sebenarnya punya kesempatan untuk bertanding di kandidat di episode sebelumnya ya, ketika Ian Nepomniachtchi jadi juara. Dia lolos lewat juara dunia ya, FIDE World Cup, ketika di final mengalahkan Ding Liren. Hanya dia tidak memutuskan untuk bertanding di kandidat karena dia takut sama coronavirus. Nah, FIDE menghormati itu, menghargai itu. Akhirnya Teimur Rajabov akan diberikan kesempatan untuk bertanding di kandidat tahun ini teman-teman. Kemudian ada nama Jan-Krzysztof Duda dan Sergei Karyakin. Keduanya lolos lewat jalur World Cup ya teman-teman. Seperti kita ketahui, Duda dan Sergei Karyakin merupakan finalis dari FIDE World Cup ya tahun 2021, di mana Magnus kalah oleh Jan-Krzysztof Duda di semifinal. Nah, kemudian ada 2 teratas kembali
yang lolos ke The Kandidat ada nama Alireza Firuja dan Fabiano Caruana, teman-teman. Mereka lolos lewat jalur apa sih, teman-teman? Mereka lolos lewat jalur FIDE Grand Swiss, teman-teman. Dimana Alireza memang sangat luar biasa mendobrak FIDE rating. Dia tampil luar biasa dengan mengantongi elo rating 2800 lebih dan dia jadi juara di FIDE Grand Swiss. Selain itu dia juga dapat tiket untuk tampil di Kandidat ini. Nah, teman-teman, sistem yang digunakan dalam turnamen FIDE Grand Prix ini gimana sih, teman-teman? Dan apakah mudah untuk seorang Hikaru Nakamura dan tampil Daniel Dubov untuk memenangi FIDE Grand Prix ini? Bukan hal mudah ya, teman-teman ya. Karena mereka akan bertarung dengan 11 rating qualifier, 5 World Cup quarter finalis, dan 6 pemain dari FIDE Grand Swiss dan 2 lagi dari wildcard, teman-teman. Sebut saja Hikaru Nakamura ya harus berlomba, harus bertarung dengan Ding Liren, Levon Aronian, Anish Giri, Wesley So, Shahriar Mamediarov. Dan ada pecatur dari Cina Wei, juga ada pecatur India Vidit Gujrati, dan ada pecatur muda Vincent Keimer, dan ada pecatur dari Asia Amin Tabatabai. Yang pasti semuanya ini kompeten banget, teman-teman. Nah, Hikaru dan Daniel Dubov tampil di turnamen ini berkat wildcard dari jalur orang dalam. Bukan ya, teman-teman. Bukan jalur orang dalam dong. Karena Presiden FIDE nih. Teman-teman bisa lihat ya. Presidential nominee ya. Hikaru Nakamura dipilih oleh sang Presiden FIDE. Wow. Karena apa? Karena Hikaru Nakamura walaupun dia tidak bertanding selama 2 tahun ini, tapi Presiden FIDE merasa dia menunjukkan kualitasnya, konsistensinya dengan bermain di catur online. Seperti kita ketahui kemarin dia juga menghajar habis Wesley So ya di Speed Chess Championship. Jadi dia juga punya fans yang banyak dan Presiden FIDE merasa pastinya banyak fans yang menunggu dan akan senang kalau misalkan Hikaru Nakamura tampil kembali, teman-teman, main catur kembali ya. Kayaknya kalau turnamen tanpa Hikaru Nakamura bagai apa ya? Bagai sayur tanpa garam kali ya. Asik. Ya itulah pokoknya. Jadi FIDE pengen Hikaru Nakamura tampil dan akhirnya diberikan tiket wildcard, jalur khusus. Dan kemudian ada Daniel Dubov. Dia lewat jalur mana? Dia dari organizer nominee. Iya, penyelenggara turnamen ini merasa bahwa Daniel Dubov harus ikut turnamen ini karena dia merupakan sekondan dari juara dunia Magnus Carlsen. Dan kita tahu sendiri ya, Magnus yang bilang bahwa Daniel Dubov, kalau kalian melihat permainan saya, ini Magnus yang ngomong ya, bukan saya. Kalau kalian lihat permainan saya sangat tampil baik dalam melawan Jan Nepomniachtchi, itu merupakan ide brilian dari kepala Daniel Dubov, teman-teman. Jadi FIDE sangat ingin melihat Daniel Dubov tampil di sini. Selain itu juga dia merupakan juara dunia catur cepat ya tahun 2018. Jadi kemampuannya sangat kompeten sekali dan menarik untuk dinantikan. Nah, tapi FIDE Grand Prix 2022 ya, tidak akan mudah untuk Hikaru Nakamura. Kenapa? Karena dia punya kenangan pahit di tahun 2019 di mana di babak pertama dia dikalahkan oleh Veselin Topalov yang berarti ya ini warning juga nih buat Hikaru Nakamura. Ini fotonya dan lihat tampangnya dengan ciri khasnya yang tidak senang. Nah, ini merupakan ya sebenarnya Hikaru Nakamura punya kesempatan ya, teman-teman, untuk mendapatkan tiket kandidat dari FIDE Grand Swiss. Waktu itu dia namanya udah muncul, kemudian dia batal untuk tanding di Riga, teman-teman. Kenapa? Ini alasannya. Dalam Twitternya dia menyebut, if there is indeed a hard lockdown in Latvia, starting in a few days, out of respect for Latvians suffering with COVID, and for the health and safety of myself and my trainer, I will not be competing in the Grand Swiss Chess Tournament in Riga. Yang artinya, ya aku gak bakal melu turnamen ning Riga iki, teman-teman, karena aku khawatir. Enggak ya, teman-teman ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya, yang berarti Hikaru Nakamura nggak akan ikut turnamen FIDE Grand Swiss karena dia juga memberikan respect karena Latvia juga sedang di lockdown. Kemudian dia sangat memperhatikan kesehatan dia dan pelatihnya. Kemudian
kemudian akhirnya Hikaru Nakamura tidak memutuskan untuk bertanding di sini. Wow, angkat topi ya, respect nih. Ya, kesehatan memang nomor satu ya teman-teman. Nah, kemudian ada explanation ya, atau penjelasan dari Arkady Zornovic yang menjelaskan bahwa travel restriction affecting the US player and his activity as one of the most popular streamer in the world. Ini menjelaskan tentang kenapa dia memilih Hikaru Nakamura ya. Prevent him from taking part in key event. Nevertheless, he remained very active in online tournament where he consistently saw he is in the top shape and among the best in the world. Very strong and experienced and popular among the fans, I believe he deserves a chance to fight. The chess community will be delighted to see him sitting at the chessboard again. Yang artinya apa teman-teman? Yang artinya bahwa Arkady Zornovic ini, sang presiden FIDE, merasa bahwa Hikaru Nakamura punya kualitas, walaupun dia tahu dia tidak bisa mengikuti turnamen selama 2 tahun ini karena peraturan dari Amerika Serikat yang melarang warganya untuk bertraveling ya, bepergian selama coronavirus, yang negara yang dikunjungi itu punya coronavirus casesnya cukup besar, maka dilarang teman-teman. Nah, tapi Presiden FIDE melihat bahwa Hikaru Nakamura ini cukup sangat aktif ya tampil di online turnamen, dan dia menunjukkan konsistensinya bahwa dia berada di level yang masih cukup bagus, dan ya kita tidak bisa bohong juga ya bahwa dia among the best in the world, yang berarti dia ya terbaik ya, salah satu yang terbaik di antara yang terbaik di dunia ini, di dunia percaturan duniawi teman-teman. Dan selain itu nilai plusnya juga dia punya fans yang sangat banyak, dan saya merasa bahwa komunitas dari para pecatur sangat senang untuk melihat dia duduk di papan catur lagi teman-teman. Nah, ini Daniil Dubov teman-teman. So itu teman-teman ya, sangat dinantikan. Dan apakah prediksi kalian? Apakah Hikaru Nakamura dan Daniil Dubov akan menempati 2 posisi tersisa di kandidat turnamen, atau Ding Liren dan pecatur lainnya yang akan menempati 2 tiket tersisa ya, yang mengambil 2 tiket tersisa dari FIDE kandidat turnamen ini? Menarik untuk dinantikan teman-teman. Coba komen prediksi kalian, dan yang pasti kita akan nobar nih turnamen ini. Sayang masih lama teman-teman, Februari sampai April 2022. Nah, kalian kalau nggak mau ketinggalan berita terupdate dari dunia percaturan, teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya, karena di channel ini ya kalian akan dapat berita terupdate dari dunia percaturan, baik dari permainan dan berita terupdate dari pecatur kelas dunia, hanya di RL Chess. Dukung terus percaturan Indonesia. Nanti malam kita nobar Sunway Seedcast lagi ya teman-teman. Catur Yes Indonesia, jaya bosku. Hikaru Nakamura dan Daniil Dubov.